terpuji dan sama dikasih oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh senantiasa berjumpa kembali di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah kita melalui ibadah doa sahabat mujizat. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau senantiasa memuji, menyembahkan namanya. Kita mau senantiasa bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan masalah kehidupan kita. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam persekutuan ibadah kita. Namun sebelum saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Ada ungkapan syukur yang kami rasakan di pagi hari ini, sebab Engkau Allah begitu baik, rahmat baik dan setia bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih dan setiamu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan, yang boleh senantiasa Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu, bersekutu, beribadah kepadamu, memuji menyembah namamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa kuduskan, layakkan setiap kami, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya boleh senantiasa dapat terjaga nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami yang datang kepadamu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah, saat ini kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian yang berkata, Bapa kau setia, Bapa kau mulia.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami sendiri. Kau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih dalam sahabat mujizat ini. Kami rindukan Tuhan hadir, Tuhan melawat kami, Tuhan menyatakan kuasa-Mu, Tuhan menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami tidak tahu apa yang dialami oleh umat-umat-Mu yang setia ikut dalam sahabat mujizat ini Tuhan setiap harinya. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, Engkau yang mengetahui, Tuhan Engkau memahami, dan oleh karena itu
saat mereka ikut dalam sahabat mujizat, apapun masalah mereka, persoalan mereka, mereka akan mengalami mujizat dari Tuhan. Mereka akan mengalami karya Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Bapak. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, ajaib dan luar biasa. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Janjinya iya dan amin. Kalau dia berkata dia datang untuk memberkati kita, pasti dia datang memberkati kita. Kalau dia berjanji untuk menyembuhkan kita, dia pasti menyembuhkan kita. Kalau dia berjanji dia akan buka jalan bagi jalan yang terkunci, dia akan buka jalan bagi kita. Karena dia Tuhan yang begitu baik, sangat baik, teramat baik bagi kita. Tapi Bapak dan Ibu Saudara, janji-janji Tuhan itu tidak pernah batal. Kalau dia batal itu bergantung pada diri kita. Nah, ini ada dalam diri kita. Apakah kita seturut dengan rumusan Allah atau tidak? Jadi jangan kita hanya menuntut Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak hidup dalam rumusannya. Nah, itu sebabnya kita akan baca Alkitab kita dulu dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Silakan salah satu membacakannya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang kita akan bicara tentang jalan orang benar dan orang fasik. Nah, ternyata Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan, sahabat mujizat, dimanapun kita berada, dalam dunia ini cuma dua saja tipe manusia. Orang benar dan orang fasik atau orang jahat. Cuma dua ini saja. Ya, jadi tidak ada tiga tipe manusia. Dua saja tipe manusia. Orang benar dan orang jahat. Lalu kita melihat, kita mulai dari orang jahat. Orang jahat itu karakteristiknya seperti apa? Pola hidupnya seperti apa? Nah, mari kita lihat dalam ayat 1. Silakan dibaca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, dikatakan di situ ada tiga hal tuh, kehidupan atau kesukaan orang fasik atau orang jahat. Ya, dikatakan yang pertama, dia tidak menuruti nasihat orang fasik. Dia tidak berdiri dan tidak berdiri di hadapan orang berdosa, dan dia tidak kumpul dengan orang pencemooh. Jadi tiga kategori ini disebutkan jahat. Jadi kalau kita fasik itu jahat. Kalau kita tuh seringkali bergaul dengan orang berdosa, kita jahat. Kita kumpul dengan pencemooh, kita jahat. Kenapa? Karena tiga karakteristik ini, ya, tiga karakteristik ini, kalau kita ada terlibat di situ, maka kita akan dipengaruhinya. Ya, kita akan dipengaruhinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita kumpul dengan orang-orang fasik yang ya nggak percaya Tuhan, nggak mengenal Tuhan, nggak mau taat sama Tuhan, lama-lama hidup kita kan seperti mereka, Bapak Ibu Saudara. Kita ikut dengan gaya hidup mereka, ya, dengan sembrono semuanya. Orang-orang fasik kan begitu, hidup dengan sembrono, hidup dengan semaunya, tidak ada tata cara hidup, tidak ada etika hidup, tidak ada hal-hal yang tata sopan, tidak ada. Itu orang-orang fasik, Bapak Ibu Saudara. Semaunya dia hidup, ya. Nah, lalu orang-orang berdosa, ya kan sama aja. Orang berdosa, ya, selalu dipikirannya dosa, melakukan dosa, kenajisan, kotoran, itu yang ada di pikirannya. Lalu orang pencemooh, selalu mencemoohkan orang, menggosipkan orang, ngomongin kekurangan orang, kelemahan orang. Nah, ini adalah merupakan karakteristik orang jahat. Ya, karakteristik orang jahat. Nah, saudara, bahwa yang menggagalkan janji Tuhan kepada manusia,
Ya tinggal tergantung sifat. Kita orang benar, orang jahat. Kalau orang jahat yang hidup dalam 3 karakter ini, udah tentu firman Allah yang berkata bahwa kita diberkati, kita ditolong, kita diberikan mujizat, ya nggak berlaku Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah kita mengalami itu. Kenapa? Karena kita tidak sesuai dengan rumusannya Tuhan. Nah, inilah karakternya orang jahat, Saudara. Makanya dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dikatakan bahwa bukan kurang panjang tangan Tuhan, bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengarkan, untuk menjangkau kita, tapi dengar, dosamu yang menjadi pembatas. Ya, dosa kita lah yang menjadi penghambat untuk kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam setiap persoalan kita. Jadi Bapak Ibu, kita nggak usah pusing dengan persoalan kita. Kita nggak usah pusing dengan masalah kita. Kita nggak usah pusing dengan penyakit kita. Kita nggak usah pusing dengan ekonomi kita. Tapi yang paling kita harus pusingkan adalah ketika kita hidup dalam kumpulan pencemooh, kita hidup dalam berdiri atas orang berdosa, dan kita kumpul dengan orang-orang fasik, menerima nasib orang fasik. Ini yang kita harus pusingkan, ini harus kita tangkalkan dari dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah kita itu yang menjadi masalah besar, tapi inilah yang menjadi masalah besar bagi kita, di mana kita tidak hidup sesuai dengan rumusan Tuhan. Nah, akibatnya apa Saudara? Tuhan tidak akan pernah mendengar, Tuhan tidak akan pernah mampu, Tuhan tidak akan pernah mau menjangkau kita. Bukan dia nggak sampai tangannya ke kita, tapi nggak mau untuk menurunkan tangannya kepada orang yang jahat semacam ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kunci keberkatan itu, kunci keberhasilan itu, kunci mujizat itu ada di tangan kita. Ada di tangan kita Saudara. Nah oleh karena itu dikatakan dalam ayat yang kedua, apa dikatakan kedua? Dari yang pertama bagian orang yang jahat, yang kedua bagian orang yang benar. Nanti apa dikatakan itu? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, perhatikan Saudara. Ya, ini yang menjadi hal yang penting kita lihat. Bagian poin yang kedua ini adalah orang benar. Jadi orang benar apa Saudara? Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia konsentrasi terhadap perkataan Tuhan. Dia harus hidup dari atas nasihat Tuhan. Akhirnya harus hidup atas petunjuk Tuhan. Dia harus hidup atas apa yang Tuhan katakan kepadanya. Itu yang harus dihidupi Saudara. Ya, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kita perhatikan apa yang menjadi bagian daripada orang yang jahat itu. Orang yang jahat itu, coba lihat mulai ayat 4-nya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ayat 4 sudah diungkapkan bahwa orang jahat itu enggak mungkin, dia seperti sekam, dihempaskan, jadi tidak diberkati, ditiupkan, habis, musnah adanya. Itulah akibat kalau kita kalau kita jahat. Kategori orang jahat tadi kan sudah jelas, menerima nasib orang fasik, berdiri di dalam orang berdosa, dan kumpul dengan pencemooh. Itulah kategori orang jahat. Nah, kita bilang itu akan seperti sekam. Ya, akan seperti sekam Saudara, tidak tahan. Nah, lalu kalau orang benar itu apa? Ayat yang ketiga, apa yang ayat ketiga? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa loh Bapak Saudara. Jadi orang benar itu yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itulah orang benar, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, sekali lagi bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuai dengan firman-Nya kepada siapa? Kepada orang benar. Sesuai dengan firman-Nya yang kata berkati. Tapi kepada orang fasik juga sesuai dengan firman-Nya. Tapi apa? Kutukan, hukuman. Kalau kepada kita berkat.
Sama-sama sesuai dengan firman juga. Tapi yang satu kutuk, yang satu berkat. Kepada orang jahat dia ada kutuk seperti sekam, tapi kepada orang benar dia ada berkat. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Jadi kunci keberhasilan kita ketika kita hidup menjadi orang yang benar. Dimanapun itu Bapak Ibu Saudara, percaya ya, orang benar yang akan mengalami kehidupan. Karena apa? Karena Tuhan menjadi pembela bagi mereka. Nah, biarlah dalam sahabat mujizat ini, Bapak Ibu Saudara, semuanya kita mau menjadi orang yang benar. Ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Gak peduli ada talenta, ada mungkin kita sekolah teologi, kita mengkhotbah, gak peduli itu. Karena belum menjadi jaminan kalau talenta itu membuat kita jadi benar. Kita sekolah teologi kita benar, kita jadi pengkhotbah kita benar. Gak menjadi patokan Bapak Ibu Saudara. Tapi apapun pekerjaan, apapun jabatanmu, apapun mungkin yang Tuhan percayakan kepadamu, jika engkau hidup benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan membela. Dia akan tolong kita, dia akan buat berhasil apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Kita naikkan dulu pujian kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kurenungkan firman-Mu.
Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Supaya setiap kami Tuhan akan merasakan jemaat-Mu, merasakan mujizat-Mu. Biarlah kami hidup menjadi orang benar di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Bapak dan Ibu saudara jemaat terkasih. Oh sahabat, mujizat yang saya kasih dalam Tuhan. Tidak akan mungkin Tuhan melakukan mujizat bagi orang yang tidak benar, bagi orang jahat. Tuhan hanya kasih mujizat bagi orang benar, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Tuhan Engkau kasih mujizat bagi kami, kasih mujizat Tuhan. Siapapun Tuhan yang sakit hari ini, Tuhan Engkau jamah, sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Secara khusus Tuhan buat Ibu Amanda, Tuhan Engkau jamah Ibu Amanda, sembuhkan Ibu Amanda Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu buat Ibu Amanda, sehatkan tubuhnya ya Tuhan. Semua obat-obat yang masuk dalam tubuh Ibu Amanda, Tuhan itu akan mematikan segala sel-sel kanker yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan kasih kesempatan buat Ibu Amanda ya Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, keluar biasa Tuhan atas dirinya dalam mengalami penyakit kanker di busuk ini Tuhan. Kami perintahkan Engkau, hai penyakit kanker busuk, aku ingin tolak patahkan kuasa-Mu, aku hancurkan kuasa-Mu, keluar, tinggalkan Ibu Amanda, karena Ibu Amanda sudah diberi dengan harga yang mahal dan tunai, yaitu dengan darah Yesus, darah yang berkuasa, darah Yesus menyembuhkan Ibu Amanda. Haleluya. Siapapun yang sakit, apapun penyakitnya, Tuhan kalau Ibu Amanda disembuhkan, sembuhkan juga penyakit kanker lainnya yang dialami oleh orang-orang lain, tumor kah, oh haleluya, jantung, paru-paru kah, penyakit asam urat, asam lambung, gula darah, kolesterol, haleluya, migran, penyakit apa saja, urat penyakit, sembuhkan masalah penyakit, sembuhkan Tuhan, sembuh secara khusus buat orang tua, Bapak Bunte ya Tuhan, yang kemarin minggu Tuhan maju di depan gereja menerima mujizat Tuhan, jamah dia, sembuhkan dia Bapa di surga, segala penyakit dalam tubuhnya sembuh dalam nama Yesus. Angkat penyakit itu, angkat dalam nama Yesus. Orang tua Pak Bunte di jamah Tuhan disembuhkan oleh Tuhan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oleh luka biru Yesus, sembuh, sembuh, sembuh Tuhan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Siapapun yang sakit Tuhan, yang tidak kami sebut satu persatu nama mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka. Yang ikut dalam sahabat mujizat ini, sembuhkan mereka Tuhan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa mujizat turun atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang baik buat umat-umat-Mu yang membutuhkan uluran tangan Tuhan atas usaha mereka, atas pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan kami berdoa ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bangkitkan kembali usaha pekerjaan bisnis mereka ya Tuhan. Buka jalan Tuhan, buka jalan Bapak, khususnya buat Andre ya Tuhan. Berkati Andre ya Tuhan, yang memulai usaha kampas Tuhan Poli, Tuhan berkati, tunjukkan Tuhan kasih setia buat Andre ya Tuhan bersama dengan istri. Tuhan tolong dia, kemacetan yang dialami sekarang ini, Tuhan Engkau buka jalan Tuhan, berkati Andre, berkati istrinya, topang dia dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Siapapun yang saat ini sedang punya kemacetan dalam usaha, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan karya-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus yang baik untuk Lion Air Tuhan, yang saat ini Lion Air Group ya Tuhan, yang saat ini sedang bekerja sama, mau bekerja sama Tuhan dengan Tuhan Yesus sebagai berkat Karmelindo. Tuhan Engkau berkati Bapa di surga, supaya terjadi kerjasama dalam kargo dan tiketingnya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati perusahaan Lion Air ya Tuhan Group, berkati Bapa di surga, segala celaka, segala tabrakan, segala kerugian, segala kekacauan mesin, semua diberkati Tuhan, tidak ada rusak di udara, semua selamat sampai ke tujuan, diberkati Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati Lion Group ya Tuhan, berkati Pak Edward Sirait Bapa di surga sebagai salah satu direktur di sana, diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau, segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami, menopang kami, menolong kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Ini doa kami kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Angkat Tuhan tangan-Mu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa anugerah Tuhan Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara Tuhan Mas
besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada, percayalah selama kau menjadi orang benar, Tuhan berpihak dalam segala masalah dan persoalanmu. Dia akan kerjakan perkara besar. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Tuhan Yesus berkata semua. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya, amin.